من التعلم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على اللهم صل وسلم ذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita-cerita Bani Israel. Kemarin kita belajar wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Terus waktu mereka terlanggar atau apa itu bahasa Indonesia, tidak tepati perjanjian tersebut, artinya sifat orang Yahudi jangan kita percaya sama mereka, juga jangan kita terima perjanjiannya yang benar. Mereka tidak bisa tepati perjanjian. Di sini sudah sudah keluar dari sifat Bani Israel. Di ayat ini qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallah, tapi masih di sifat Bani Israel, masih kasih aib atau salah mereka atau orang Bani Israel. Sifat Bani Israel juga itu suka dunia. Ini lihat yang terjadi di Gaza. Bagaimana mereka orang Palestina kayak tidak takut dari mati. Mereka takut. Mereka kalau ada sedikit itu kabur, nangis, teriak-teriak orang tentara Israel. Padahal mereka punya alat-alat yang paling kuat, tapi ya itu sifat orang Yahudi seperti itu. Dimanapun orang yang non Muslim atau kafir takut dari kematian. Sifat mereka seperti itu. Qul in kanat lakum ad-darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Katakanlah wahai Muhammad, itu biasa qul seluruh yang di Al-Quran itu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad bilang. Kasih apa? Qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang mukmin. Qul in kanat lakum, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang munafik. Qul lil munafikin, qul lil ladzina kafaru, kepada orang kafir. Itu kalau ada kata qul, katakanlah, berarti harus ingat la ilaha illallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika ngiri akhirat di sisi Allah, qul in kanat lakum darul akhirat indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Coba baca ya Rifki. Rizki. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat belan-belan. Ya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi, jika negeri, qul in kanat lakum ad-darul akhirah. Jika negeri, maaf saya tadi tidak bisa baca. Negeri itu darul dunia, darul akhirat. Negeri dunia, negeri akhirat. Tempat yang kamu tinggal namanya negeri. Sampai kita bilang negeri Indonesia, negeri Malaysia, negeri itu tempat yang kamu tinggal. Sekarang jadi bagi seperti negeri Yaman, negeri Arab Saudi, aslinya enggak semuanya satu. Waktu khilafah Islamiyah itu semuanya satu, tapi seperti sekarang di Indonesia kita bilang negeri Indonesia, tapi wilayah fulan, wilayah ini atau kota fulan, semuanya dalam satu hakim atau satu sultan. Qul in kanat lakum ad-darul akhirah, jika negeri akhirat di sisi Allah Ta'ala khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamun. Jadi kalau jika kamu bilang seperti ini atau rasanya seperti ini, ayo coba apa itu? Maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.
Mereka tidak kuat, tidak bisa, karena mereka tidak lihat ini orang non Muslim yang bukan muwahhid, mereka takut dari kematian, tidak berani seperti orang Muslim. Orang Muslim ya setelah berumur ya sudah mulai istiqamah, ya, kalau keadaannya atau ibadahnya baik, dia tenang, senang, suka atau mau ketemu sama Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah bersabda, orang mukmin itu, sifat orang mukmin suka ketemu kepada Tuhannya, yang maksudnya Allah Ta'ala. Tapi orang munafik atau orang kafir tidak mau. Ya kenapa? Kenapa tidak mau? Ya itu jawabannya gampang. Karena orang Muslim jalannya selama hidup baik. Jadi dia senang. Ini lihat kita, kalau kita ambil contoh waktu kita di sekolah, di tahun atau setelah, atau mungkin bilang waktu wisuda, kalau saya kemarin waktu ujian jawab ujian tersebut itu bagus, pasti saya senang, datang tenang, senang, aman, dan nyaman. Kenapa? Karena dia yakin nilai saya bagus. Yakin saya kemarin usaha sungguh-sungguh dari awal. Anak-anaknya, Bang. Yakin itu sungguh-sungguh saya dari awal sudah murajaah, hafal. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi dia senang. Tapi orang yang tidak, pas sholat Jumat di situ dia ya pidatonya luar biasa. Allah, orang yang tidak, waktu ujian atau waktu dapat nilai dia kabur. Kadang-kadang kirim satu orang lain. Itu yang Allah Ta'ala kasih gambaran di surat Al-Haqqah, kasih gambaran di surat Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, yang pegang bukunya di tangan. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Yang di surat Al-Haqqah, yang dapat bukunya, tulis atau amalnya, catatan amalnya, dia bilang, ayo silakan baca, karena amalnya bagus. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saya tidak dapat buku itu. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang nasallallahu salamah wal afiyah. Orang mukmin kalau waktu wafat, biasa orang ahli istiqamah kalau waktu sebelum wafat mereka senang, tenang, kadang-kadang sampai setelah dia wafat masih ada rasa senyum di wajahnya. Wajahnya kadang-kadang cahaya, kadang-kadang rasanya kayak itu tidur, bukan orang yang meninggal atau yang sudah wafat. Itu kenapa? Karena mereka melihat apa yang Allah Ta'ala disediakan kepadanya. Jadi senang. Ini keadaan atau hal seperti ini banyak sekali sama orang mukmin. Kemarin kita mungkin ada yang dengar yang terjadi di Gaza. Itu satu orang yang kerjanya sahafi itu, yang di TV, orang Israel. Waktu masuk ke satu kontera, ada jussah itu badan orang yang meninggal. Dia bilang kalau tentara kita itu bau, tapi ada satu orang yang dari Hamas dari Hamas, baunya seperti misik atau harumnya seperti misik. Ini bahasa mukjizat dari Allah Ta'ala. Tapi juga bisa kadang-kadang muncul sampai ada orang yang lain bisa lihat atau bisa bisa terasa. Ini orang beda, yang orang mukmin sama orang kafir. Orang kafir jadi takut. Waktu wafat ada beberapa orang yang wajahnya sudah jadi hitam. Dari sebelum wafat, masih di sakaratul maut. Ada beberapa orang ucapan dosanya yang besar. Enggak, bukan. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Ahli iman enggak. Inna kita baca di surat Fussilat,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang katakan atau mengatakan Tuhan kita Allah dan istiqamah, tatanazzalu alaihim malaika, menurunkan atau kita menurunkan malaikat. Kapan itu? Waktu sakaratul maut. Ulama bilang waktu sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan takut dari apa? Yang nanti kamu datang. Setelah wafat, jangan takut ada apa di depan. Enggak, sudah. Jangan takut. Kamu tenang aja. Alla takhafu wala tahzanu, jangan sedih juga. Kenapa sedih? Untuk keluarga. Oh, siapa yang membina keluarga, siapa yang membimbing keluarga, siapa yang kasih makan, minum, ya seluruh hidup keluarga itu, jangan kamu sedih juga. Kenapa? Nahnu awliya'ukum. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, nahnu awliya'ukum. Kita jamin keluargamu, amalmu, hidup anakmu, saudara. Yang kamu kemarin pegang, semuanya setelah kamu wafat, ini orang yang baik, yang saleh. Tenang. Artinya jangan sedih kita ya. Kalau Allah Ta'ala jadi wakil, kita sudah aman. Ini kalau kamu percaya sama tetangga atau teman, bilang sama dia, ya fulan saya mau pergi, tapi coba lihat kalau keluarga minta apa-apa bantu. Kamu pasti pilih orang yang baik. Biar kalau mereka butuh sesuatu, pasti mereka, pasti fulan ini si fulan bantu. Juga kamu sudah percaya. Apalagi itu kalau Allah Ta'ala, nahnu awliya'u. Sudah jadi wali keluargamu saya. Allah Ta'ala bilang seperti itu. Nahnu awliya'ukum. Bukan di dunia aja. Fil hayati dunia wa fil akhirat. Di dunia sama anak, keluarga, juga di akhirat kalau kamu datang aman. Saya jamin atau jaminan kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirat. La ilaha illallah. Di sini Allah Ta'ala kasih contoh, wahai Bani Israel, kalau kamu seperti bilang kamu yang paling mulia, yang paling afdal di antara manusia yang di bumi, ayo coba mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Fatamannawul maut. Pasti mereka tidak bisa. Nah, jawabannya di ayat yang berikutnya. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Coba baca Rizki, tetapi katakanlah sudah yang di berikutnya. Tetapi mereka tidak. sebentar. Ayat 95. Rizki. Ya, sebentar. Oh, yang ini saya Langsung ayat yang berikutnya langsung. ya, saya Al-Quran yang mushaf yang saya pakai, saya tidak berurutan karena ada tafsirnya, saya pun. Oke, saya baca tapi kalau salah perbaiki. Ya, Tapi mereka tidak akan menginginkan kematian. Wala yatamannahu abadan. Ya, kenapa? Saya tadi sudah jelas. Kenapa? Karena tempatnya rusak di akhirat. Mereka tahu kita di dunia tidak benar. Kalau balik lagi atau mati, pasti muncul amal-amal kita yang tidak baik. Itu sebabnya yang mereka jadi takut. Atau tidak siap minta kematian. Juga di sini juga ada yang biasa orang Indonesia. Fulan, gimana? Hati-hati, ntar mati. Ya jangan Syekh, jangan. Ya kenapa jangan? Kita orang Muslim. Alhamdulillah kita di jalan istiqamah, baca Al-Quran. Enggak, Syekh belum siap. Ya betul. Kalau seperti ini, belum siap ini alasannya bagus, tapi jawabannya bukan bicara. Oh belum siap. Enggak, harus kita siap-siap. Ya. Lihat dari kata ini, kata orang Indonesia pakai belum siap. Ini bagus. Bagus tapi artinya apa? Harus kita siap-siap. Kenapa harus kita siap-siap? Enggak ada yang jamin diri sendiri hidup 1 hari atau 1 jam atau 1 menit atau 1 detik setelah ini kata ini saya hidup atau tidak, Allahu a'lam. Jadi harus di setiap saat, setiap waktu siap. Siap. Bagaimana caranya siap sesuai hidup kita?
Ada yang salah saya perbaiki, ada yang masih kurang saya usaha, ada yang ini belum dapat saya cari, ada itu artinya siap. Jawabannya itu balasan jawab orang Indonesia itu belum siap, artinya kalau siap mati. Kalau sudah rasanya siap mati, ya siap. Kenapa? Sudah cukup, Syekh. Umur saya sudah tua. Alhamdulillah saya sudah selesai. Bisa juga kemarin umrah, haji. Ya kalau saya wafat, insya Allah mudah-mudahan saya sudah ridha atau terima. Ini juga bagus, tapi kita harus siap di setiap saat, setiap waktu. Orang kafir karena mereka tahu apa yang ketemu nanti di akhirat, jadi mereka tidak bisa atau tidak berani minta kematian. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tanah-tanah mereka. Karena dosa. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tanah-tanah mereka. Tangan-tangan mereka. Bima qaddamat aydihim. Orang yang mukmin kalau sudah tidak ada dosa seperti ini, ya ridha, ikhlas. Kemarin kita lihat orang yang di Gaza kemarin. Setelah kena bom itu, langsung dia ya sampai bisa wafat dalam keadaan sujud. Tuh, senang, tenang. Tapi kalau kita lihat orang tentara Israel, kadang-kadang ada beberapa video yang muncul, mereka lagi teriak-teriak, kenapa? Ya mereka tahu kita salah. Mereka tahu kita nanti ketemu sama Allah Ta'ala, dosa kita banyak. Orang mukmin yang sudah ridha, ikhlas. Itu yang sifat. Juga orang munafik sama. Orang munafik dia rasa saya masih salah, harus saya. Bima walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat aydihim. Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui orang-orang zalim. Ya, kenapa fulan enggak mau mati? Ya, dia sendiri tahu hidupnya sendiri, tahu perbuatannya sendiri, amalnya sendiri, dia bisa tahu kalau saya wafat ridha atau tidak. Kenapa? Karena dari awal saya belum istiqamah, masih kurang salat, masih kurang zikir, masih kurang ibadah, masih ada beberapa hanas Allah salam al-afiyah yang mungkin bilang melakukan yang haram. Itu sebabnya jadi takut. Tapi kalau dari awal istiqamah, salat, zikir, ibadah, puasa, haji, semuanya amal-amal yang baik, dia ikut, kalau ada wafat pasti hatinya kayak nyaman dan aman atau tenang juga. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang yang Yahudi, manusia yang paling temak akan hidup. Itu baru pertama. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Sifat orang yang lupa akhirat itu dia semangat mau hidup yang paling bagus atau mungkin paling indah di dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada pikiran kematian. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Selalu ingat keadaan kematian atau kematian. Kenapa? Biar kamu tambah semangat. Kalau saya rasa, ya Allah saya sudah 50, umur saya 50, umur saya 40, berarti Allahu a'lam kapan saya, pasti itu dapat rasa semangat untuk
belajar untuk salat, puasa, zikir. Tapi kalau tidak ada fikir di situ atau ada yang ingatin kamu bilang enggak usah. Itu bisa apa namanya ini lupa akhirat. Kalau kamu kabur dari ingat-ingat akhirat atau kematian. Wala tajidannahum ahras, sifat orang yang munafik atau kafir, mereka ingin apa namanya ini hidup walau sampai 1000 tahun. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alf sana. Coba siapa yang bisa baca? Rezeki kalau bisa lanjut, kalau enggak ada mulai ulang lain. Rezeki bisa? Insya Allah saya bisa. Sudah. Bisa. Ya, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Enggak ulang lagi dari atas, kalau bisa. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Baling tamak akan kehidupan dunia. Itu orang siapa? Orang Yahudi. Ini contohnya kemarin setelah kirim itu dari Hamas. Mereka kabur dari Israel. Ya, mereka enggak mau mati, takut. Tapi Israel sudah kirim berapa bom itu ke Gaza. Setelah mereka berhenti, orang Gaza keluar lagi. Wah, ini bagaimana bisa berani? Mereka mau kena di seluruh rumah yang di Gaza yang sudah kena, tapi biar mereka pergi, mereka tidak bisa pergi. Ini tanah kita, ini tempat kita pergi kemana? Lanjut Lanjut. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Orang Yahudi itu lebih dari orang musyrik. Orang musyrik itu yang kemarin kita bilang menyembah batu atau namanya apa, asnam, itu sanam. Dari batu, Tuhan mereka dari batu, kadang dari kayu juga, ya kadang-kadang dari ismin. Walhasil itu namanya musyrik, yang bilang sama Allah Ta'ala ada Tuhan lain. Kadang-kadang apa seperti yang kasih apa matahari, kasih bulan, yang seperti orang Hindus itu menyembah apa namanya ini sapi atau api, ya itu namanya musyrik. Yahudi ini yang agama Sayyidina Musa alaihi salam. Terus masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Ya, ingin diberi umur itu 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Padahal lanjut. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya, ini lihat Allah Ta'ala kasih jawaban atau kasih contoh kepada Nabi, juga kasih jawabannya. Wahai Muhammad, itu mereka senang atau kalau mereka bisa umurnya sampai 1000 tahun, mereka siap. Tapi itu bagaimana bisa menjauhi dari siksa neraka atau tidak? Allah Ta'ala bilang enggak. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ya'mar. Walau dapat umur 1000 tahun, pasti dia tetap ahli neraka atau dapat siksa di akhirat. Wala wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Tidak mungkin. Itu yang tadi kita bilang bisa ambil dari ayat ini, harus kita siap-siap di setiap saat, setiap waktu. Siap apa? Seperti keadaan saya. Jangan maksud sudah siap-siap saya duduk atas sejadah sampai tidak kasih nafkah sama anak, sampai kalau saya bantu ayah atau ibu enggak mau kasih, saya mau mati, takut mati, enggak. Tetap lanjut, tapi mulai bersihin dosa-dosa atau salah yang kamu masih melakukan atau melaksanakan. Oke, wa minal adabi an ya'mar wallahu basirun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wallahu basirun bima ya'malun. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Kalau kita baca dalam keadaan khusyuk, tadabbur, bisa ulang lagi, setiap orang bisa ambil faedah dari ayat ini. Yang non Arab, mungkin kita bilang di sini bilang Syekh kita tidak faham bahasa Arab. Kalau kamu baca di dalam keadaan rasa tadabbur dekat sama Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kasih pemahaman atau fahaman yang kamu bisa ambil. Kita balik lagi ambil pelajaran dari ayat pertama, qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan min dunnas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Artinya apa? Artinya enggak ada yang dapat tempat khusus di akhirat kecuali para nabi, salihin, atau yang ikut jalan Allah Ta'ala. Itu mungkin ahli iman. Innal ladzina amanu billahi ladzina hadu maksudnya yang ikut Sayyidina Musa, wan Nasara ikut Sayyidina Isa, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang iman dari mereka itu waktu nabinya ada, itu yang ahli surga, atau mungkin kita bilang dapat tempat khusus. Tempat khusus. Berarti di akhirat tidak ada negeri khusus atau orang yang tempatnya khusus kecuali yang atau hanya yang Allah Ta'ala beritahu fulan innalladzina faulaika ma'alladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tempatnya. Juga bisa ambil dari pelajaran ini, seluruh manusia di bumi ini sama. Yang beda perbuatan atau kerjaan mereka. ولن يتمنه ayat 95 ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. Itu orang fasik atau fajir atau kafir itu tidak mau mati atau tidak ingin mati. Ya, kenapa? Karena dia tahu apa yang dia berbuat atau kerjaannya selama hidupnya, jadi tidak bisa minta atau mau mati. Atau mungkin kita tidak hendaki dia jadi atau wafat atau meninggal. Orang mukmin yang bisa seperti itu berarti perbuatannya baik, ibadahnya baik, puasanya baik, salatnya baik, jadi dia siap. Itu yang tadi saya bilang, berarti kita harus siap-siap di setiap saat, setiap waktu. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ada dua bagian dari manusia itu yang mereka harapannya luar biasa di hidup di dunia ini, sampai kalau mereka bisa hidup 1000 tahun, ya, 1000 sana, 1000 tahun mereka siap. Tapi hasilnya walau mereka hidup 1000 tahun tidak bisa jauh dari siksa akhirat. Wallahu basirun bima ya'mal. Di akhir ayat ini, wahai Muhammad, Allah Ta'ala maha melihat apa yang mereka kerjakan. Semuanya yang di sini, yang di ayat ini atau yang sebelumnya, Allah Ta'ala maha melihat itu semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-yaqin wal ma'rifah wat tamkin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.